menuju ke Land of Dawn. Ini dia pertandingan di antara kedua tim ini yang langsung akan bisa kita saksikan. Oke, dan kali ini Aura Fire dan juga EVOS Legends sudah berada di posisi masing-masing. Dreams begitu ganas ya untuk membuat facehugger seperti bakal kehilangan nyawanya. First Blood presented by BCA di detik-detik awal baru saja dimulai langsung bisa ditumbangkan facehuggernya dengan menjadi kerugian yang cukup besar. Tapi bahkan kalau kita lihat dari Hai sendiri terpaksa menggunakan satu retributionnya karena udah ada Dreams yang mengganggu di sana. Oke, sementara sekarang kita lihat Brans menahan agar Iritailnya menampakkan wujudnya di freeze land agar tidak bisa mendapatkan perolehan gold di awal-awal ini dengan optimal. Iya, bahkan masih level 1 kalau nggak salah tadi aku lihat di atas sana tuh komodinya, sedangkan dari Hai ngambil ke arah Little Wanderer terlebih dahulu. Di bagian atas Dream sudah datang untuk membantu Brans. Sama-sama level 2 kali ini dari ketiga player yang berada di arah gold lane. Sedangkan Drew, Drew. Satu flicker terpaksa digunakan untuk mundur ke arah belakang. Yap, Drew-nya pun harus mengeluarkan satu flicker, akan menjadi informasi yang cukup baik lagi. Sementara untuk sekarang Kadita masih bersembunyi, masih santuy, masih belum mau menampakkan wujudnya. Siapakah nantinya akan langsung dia ganggu? Karena Hai sudah sangat dekat posisinya, tapi dia mundur kembali. Retail mengamankan dulu sepertinya ke arah dari satu Little Crab. Akankah berhasil mendapatkan hal tersebut karena Melissa jaraknya masih cukup jauh. Oh, sudah ada tabrakan ke arah Dreams dan memilih untuk mundur dianya. Belum ada satu orang bisa di pick off oleh anak-anak Aura Fire. Sehingga kali ini bisa dibilang EVOS Legends lagi memegang kendali dari segi perekonomiannya. Dari perbedaan gold yang udah lumayan cukup jauh, EVOS Legends tentunya bakal harus coba untuk mencari kompensasi lagi. Sudah ada The Way of Dragon dikeluarkan. Hai kali ini dalam ancaman, tapi kali ini satu Wild Toss dapat 2-3 orang di sana dan Hai berhasil melakukan versi Blend ke form dikeluarkan untuk mengejar ke arah side coach-nya. Walaupun ada tidak baik-baik saja, tapi Fluffy memilih untuk tidak bernafsu karena nafsu bisa membunuhmu kawan-kawan. Yap, itu dia sebuah hal yang begitu baik tadi diperlihatkan oleh facehugger ya. Coba lihat Way of Dragon-nya itu digagalin Pak, ditarik tadi. Iya. Ditarik oleh facehugger, ditarik oleh Paramisnya, jadi nggak begitu optimal lagi. Ini membuat ada momentum yang berubah, mereka berhasil menghancurkan Versik. Dan sekarang ada Turtle yang tepat berada di depan mereka yang siap mereka ambil pula. Oke, dan ini dia Turtle Camp presented by Lita. Yap. Yang bakal coba diamankan oleh Versik dengan cownya. Kita lihat satu retribution ini diamankan dan Versik coba untuk mengharas ke arah Hai atau enggak hanya memberikan informasinya aja. Hai lagi ngebuff nih guys, ayo kita cari yuk ke atas kali ya gitu. Bisa begitu. Mic check ceritanya Pak. Mic check, baik. Takbut diambil. Udah berhasil diamankan pula. Sementara dari wave minion tadi Bariame juga sudah hancur. Head to head presented by Kodasop antara Baxia dan juga Cho. Ya, antara Hai dan juga Versik. Kedua player yang cukup senior ya, sering bertemu di area MPL juga. Kali ini bertemu kembali di Piala Presiden. Hijume dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, memilih untuk mundur dia untuk menyembuhkan luka-lukanya kembali. Cuma di bagian atas sepertinya udah ada sosok Versik yang sneaky picky, bakal menendang mungkin ke arah Drew atau enggak ke Kabuki. Oke. Sementara itu sekarang Jauhead menemani dulu ke arah Iritail di area top lane. Di dalam rumputan ada beberapa player. Kayaknya Jet Kundonya di power terlebih dahulu. Oke, santuy. Dengan Meyason juga tadi masuk ke dalam rumputan mencoba untuk mencari celah, tapi Versiknya Way of Dragon berhasil lagi mendapatkan cara satu player, namun ditabrak dengan sebuah force. Ada Joey yang mencoba untuk bisa memberikan perlindungan. Rock Wave dikeluarkan pula, tapi kali ini dengan adanya ke altar memberikan mereka tapas tambahan, memberikan mereka waktu yang lebih. Di bagian belakang Hijume coba lihat terus mengeluarkan juga ke arah Rigumnya, sakit banget. Plexus dikeluarkan pula, masih bisa selamat untuk kali ini. Wah, Kabuki dalam keadaan ini tidak baik-baik saja. Untung dia masih bisa memilih untuk mundur. Dan Hijume, kalau tadi dia melakukan Black Shoes dan mengeluarkan Angry Boom lagi di saat yang tepat, mungkin nyawa Kabuki tadi nggak tertolong sih Pak. Yap. Tapi untungnya mungkin dari Hijume masih ada cooldown sehingga membuat Kabuki kali ini masih bisa alive, masih bisa survive juga. Tapi ngeliat dari EVOS Legends sendiri, mereka lebih dinamis permainan ya. Mereka lebih berani untuk mengambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu. Cuman di sisi lain, Psychots bahkan udah mulai bandel dia, menggiring ke arah Hai di mana dia berada. Oke, Turtle Camp presented by Lita. Itu udah standby tuh, lihat cowoknya tuh. Whip, ngedash kanan, ngedash kiri, ngedash kanan, ngedash kiri. Berhadapan langsung dengan Turtle tersebut, tapi Hai mendapatkan dirinya. Ada Dream dalam rumputan, tidak sempat untuk bisa mengadakan kontes terhadap Turtle karena Turtle yang berhasil diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi pertempurannya akan kakak pecah
pecah sesaat lagi karena hai coba lihat begitu nafsunya dengan tortoise poison yang dia miliki, udah di pop up pula, mencoba untuk mengejar karena satu player dari EVOS Legend tapi masih gagal. Tapi dari yang berbeda, Dreams yang ditabrak namun masih bisa mengelak. Ada lagi Kowe dikeluarkan, dipukul lagi, dilempar lagi dari ejectornya. Di saat dia berada di dalam satu lingkaran dari altar taring yang ada di bagian atas, tapi dirinya malah dilempar keluar. Namun untungnya masih bisa selamat dan juga selamat dan pergi dari area tersebut. Coba lihat Baxianya tidak kuat lagi, menahan damage yang terus-terusan dikeluarkan oleh Brans lewat Melissa ya. Ini bisa dibilang dari EVOS Legend meng-outplay serangan yang dibuat oleh Aura Fire. Melihat bagaimana sempat ada Petrify dari Dreams yang akhirnya membuyarkan strategi dari Aura Fire itu sendiri. Dan backup dari Versik yang tiba-tiba datang dengan The Way of Dragon ke arah high-nya. Ini luar biasa banget. Ini dia replay presented by Grab yang terjadi. Anak-anak Aura Fire terlepas dari Drew langsung Unstoppable Force. Cuman ada momen di mana akhirnya Petrify bersama dengan Raw Wave gagal rencana Aura Fire. Sempat dibalasin dengan Pas Cold banget Altar. ya. Iya. Pas banget loh Rockwave. Padahal kan dia Rockwave yang pertama itu dilempar sama ejector tuh. Iya. Yang kedua Rockwave lagi. Kroasi. Berhasil. Wait, ada lagi korban ejector kali, tapi cowoknya berhasil dia pergi dari tersebut karena ditabrak lagi oleh Baxia. Hai, Way of Dragon dikeluarkan, tidak kuat karena Irritable kali ini langsung aja join di dalam team fight. Tapi meninggalkan ada di bagian atas, satu di bagian bawah pun dihancurkan pula. Yuzong ditukar dengan Cho. Oke, tapi kali ini ada flicker, ejector ke belakang dan Trips again and again. Memilih untuk mundur, masih bisa menyelamatkan diri kah? Karena Retribution dikeluarkan. Tapi kali ini High terus mengejar, tapi di sisi lain Rancang datang memberikan backup damage. Cold Altar udah mulai dibuka dan anak-anak dari Aura Fire melanda di tempat perseda. Trips gak punya apa-apa lagi dan hilang sudah di tangan Drew. Nggak kelar-kelar ya. Ini mewajibkan para caster untuk mengaktifkan Inspire ini. Ngomong cepet. Ngomong cepet. Sabar woi, kita napas dikit nih, coba lihat tuh. Turtle Camp presented by Lita pun sudah nongol lagi. Iya, ini kadang-kadang Aura sama EVOS ini loh ya. Sadar gak sih mereka main di casterin? Iya. Hei, kasih kita nafas, hei. Iya dong. Berantem mulu. Namun ini dengan adanya pergerakan yang dimiliki oleh Lilia, dia pun udah standby di atas tersebut. Cowoknya coba lihat dari tadi ngepaing time aja. Belum lagi untuk kali ini Rita udah join juga di dalam pertempuran. Pesager akankah dikeluarkan ke atas? Tidak. Tapi belum landing untuk pergerakan dari Yuzong itu sendiri. Iya, dan tadi sempat kita lihat dari Versik sendiri mau coba untuk adu Retribution bersama dengan High, tapi ternyata untuk turtle berikutnya diamankan oleh High. Cuman pertukarannya di tangan Psychots. Dia berhasil mendapatkan satu inner turret di bagian bawah tanpa mungkin ada yang menyadari di sana. Tapi kali ini teman-teman dari EVOS Legend bahkan konsil dibuka oleh Dreams mencoba untuk menculik member dari Aura Fire. Fluffy menjadi target operasi. Sudah ada Jet Kuno dikeluarkan dan ada Petrify juga. Dan lihat bagaimana Fluffy tidak bisa bergerak lebih nyaman lagi di bagian atas. Walaupun sudah ada backup dilakukan oleh High dan juga Pesager, tapi sepertinya mereka harus merelakan satu depan, tapi pertempuran terus diladeni. Ada Cold Altar yang dibuka, Black Shoot dari Juve, dan lihat bagaimana Pesager harus bisa dihentikan pergerakan dari High. Kali ini double kill oleh Brans. Itu meletus ban yang dimiliki oleh High-nya, Pak. Misalkan dia berbentuk ban. Iya benar. Dilempari jarum terus-terusan kayak begitu udah meledak aja. Kenapa? Karena damage-nya DPS yang dimiliki oleh Melissa ini gak main-main. Benar. Tapi untuk yang memang kalian mau yang agak santuy dikit, maaf ya teman-teman ya, kita akan lanjut lagi nih karena game pause-nya sudah berakhir tapi pertempurannya belum karena dari Psychon udah hadir kembali. Mereka sepertinya udah mulai merajai dari area midlane-nya. Satu altar yang berhasil mereka hancurkan kembali, menambah pundi-pundi gol. Sang jawara bertahan Piala Presiden eSport 2021 kemarin Aura Fire di tahun ini di game pertama berhadapan dengan EVOS Legend mereka cukup kesulitan. Perbedaannya cukup drastis. Cuman apakah ini berpengaruh karena gak adanya Godiva, Pak? Bisa jadi, atau memang strategi yang dijalankan oleh EVOS Legend dengan deretan pemainnya seperti ini ya cocok. Masalahnya Pak, ini kan kalau dari full damage-nya coba lu lihat Kabuki. Kabuki butuh waktu loh. Benar. Dan Kabuki gak selalu berada di dalam team fight. Benar. Tapi kita lihat juga nih ada Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series yang sudah hadir di Land of Dawn. Versik sudah datang, sudah memancing-mancing keributan terhadap anak-anak Aura Fire. Cuman melihat mungkin dari Facehager dia masih membutuhkan jadi senjata makan tuan untuk Aura Fire. Nah itu yang harus dimanfaatkan oleh pemain dari EVOS Legend apabila mereka ingin membungkus game pertama ini menjadi kemenangan mereka. Betul, dan kali ini back to the game. EVOS Legend masih mengambil keadaan ataupun menguasai area Lordnya. Sudah ada Hijume di sana, tapi ada Bubble Force dikeluarkan.
Drew kali ini belum bisa mendapatkan member yang maksimal, tapi ternyata ini yang baru kita bilang. Kabuki join the fight, hilang sudah Hijume. Oke, sementara itu di bawah Grok coba lihat sneaky picky sendirian saja berhasil menghancurkan satu bestar yang ada di area bottom, tapi cowoknya, hey, what are you doing? Tertarik dia di area tersebut, berhasilkan dia untuk keluar dan juga menyelamatkan diri karena Versiknya ada konsil yang keluarkan, Versiknya berhasil selamat. Ada timba Samnas yang langsung diturunkan oleh EVOS Legend guna untuk bisa menyelamatkan satu juggler utama mereka, tapi udah ada pergerakan yang dimana untuk kali ini user untuk landing di area tersebut. Para bisa berhasil dihancurkan, Go Away dikeluarkan pula, ada beberapa orang yang terkena efek dari Furious Dive, tapi Groknya udah gak kuat lagi. Coba lihat Brasnya menggabung semuanya terkena efek jarum yang dia keluarkan. Gorengan pakai kikil. Gokil. Itu yang terjadi di pertarungan barusan. Walaupun facehugger hilang bertukar dengan adanya Psychots, cuman impact dari konsil yang dibuka membuat Versik akhirnya masih bisa selamat dari pertempuran barusan. Dan kali ini untuk EVOS Legend mereka berhasil mengamankan Lord kita yang pertama, Lord yang mungkin nanti akan membantu teman-teman dari EVOS Legend menghancurkan base ataupun inner turretnya. Sedangkan dengan adanya tadi pergerakan dari sosok Psychots di bagian bawah, ini benar-benar ganggu konsentrasi, apalagi dari item yang udah dijadikan. Ini Groknya full damage dengan weapon mastery ternyata, Pak. Lu ditabrak oleh Groknya, tabrak kenyataan, Mbak. Serius, Pak, tabrak kenyataan, cicilan, tunggakan. Wah, nilai jelek. Wah. Digunjingin tetangga. Disuruh nikah. Iya, terus telat dapat diskon dari Grabnya. Hei, jangan sampai. Jangan. Makanya kalian harus langsung aja sikat tuh ya, ada QR code, ada nomor PP sambil order Grab, dapat diskon sampai dengan 50%. Kelas. Nah, Grab adalah hidupku. Aku cinta promo Grab. Yoi, bismillah brand ambassador. Oke, Amin. lanjut lagi. Pertempurannya akan langsung kita saksikan di mana Lordnya sudah bergerak di bagian bawah, tapi di tengah untuk satu Mayas Onyu dikeluarkan oleh Misa terus-terusan menjadi sosok pengganggu yang berbahaya. Oke, tapi Lordnya sepertinya masih bisa ditumpaskan oleh Aura Fire di bagian bawah, cuma di bagian tengah. Target operasinya adalah satu base turret yang udah bisa dirontokkan oleh anak-anak EVOS Legend. Sementara dari Aura Fire mereka harus bergelut dengan adanya minion di bagian tengah dan juga bagian bawah. Dan untuk EVOS Legend, mereka bakal coba ngambil ke arah purple buff-nya terlebih dahulu supaya dari high semakin kesulitan untuk berkembang di game yang pertama ini. Yap, sekarang purple buff-nya akan langsung dimakan, akan langsung diberikan kepada siapa nih? Kayak Melissa ya, tapi di bawah 1, 2, 3, 4, 5 hero berkumpul di satu titik. Ya. Ini sulit sih. Aura Fire memang mereka harus melakukan sebuah pick off ya, ataupun mereka kalau emang mau melakukan team fight nggak masalah. Mereka punya ini loh, mereka punya Irithel, mereka punya Paramis. Ya. Tapi momennya sih, momennya. Tapi untuk sekarang ada satu lagi ejector berhasil mendapatkan Grok untungnya. Grok masih dengan seekernya kelas. Ditutup jalannya oleh Psychots supaya nggak bisa mengejar Hijume dan juga Versik kali ini. Tapi dari EVOS Legend mereka nggak ngendorin serangan mereka sedikit pun, karena mereka lagi leading dari segi apapun, ekonomi, objektif. Mereka bakal coba untuk mengharas atau menculik dari sisi Kabuki, karena kalau Kabuki ini kalau kita lihat belum tumbang sama sekali. Sudah mulai ada pergerakan dari Fluffy, Black Dragon Form yang dikeluarkan, tapi dia dapat ancaman. Fluffy beli untuk mundur, tapi kalau counter yang dibuka membuat dari Aura Fire masih bisa sustain untuk Versi ketinggalan di arah belakang. The Way of Dragon yang dibuka, Versi tidak selamat, tapi Prats membuka kesempatan untuk melakukan triple kill. Tersisa Fluffy dan juga Kabuki seorang sendiri. EVOS Legend benar-benar tidak mengendorkan serangan mereka. Wow, hampir saja berhasil untuk mendapatkan mania, tapi masih ada tersisa 2 player lagi. Tapi sekarang hancur sudah Yuzongnya, dan juga untuk Irithel masih berputar-putar aja menghilangkan clear wave minion. Namun untuk kali ini terlihat ada lagi pergerakan di mana para minion coba untuk bisa menyelamatkan lagi rekannya dan juga menyelamatkan base, tapi tidak bisa. Berhasil dibabat habis oleh EVOS Legend di game yang pertama, dan ini bisa dibilang kemenangan yang cukup telak untuk mereka. Jelas banget ini telak karena mereka dominasi banget dari awal sampai akhir game, nggak memberikan sosok Kabuki ini bisa farming dengan baik sebagai harapan bangsa yang paling agung di arah late game. Coba lihat ya, victory presented by BCA. Kalau kita lihat lagi di game yang pertama, Kabuki mainnya bagus.